Anak saya dua. Saat ini anak saya udah umur 20 dan 17 tahun. Tapi kejadian ini waktu itu anak saya masih berumur sekitar setahun, yang satunya 4 tahun. Jadi pada saat dulu tahun 2000 awal saya masih bekerja di salah satu bank pemerintah. Jadi saya dipindah tugaskan dari cabang Fatmawati ke cabang Ratu Plaza. Nah, kebiasaan saya selalu di setiap saya di mana kerja, karena hari Jumat itu kita agak sedikit lebih lama istirahatnya, karena biasanya digunakan oleh saudara-saudara saya Muslim untuk sholat, maka saya selalu mencari tempat ibadah di hari Jumat di gedung di mana saya bekerja. Jadi saya coba bertanya waktu itu saya di cabang Ratu Plaza, saya tanya ada ibadah di daerah mana yang terdekat dari gedung Ratu Plaza, dan saya ditunjukkan yaitu di gedung Paninbank. Kebetulan posisi Paninbank itu sangat berdekatan dengan Ratu Plaza. Jadi saya ikuti ibadah di Paninbank. Nah, pada saat saya masuk, saya terus terang saya tidak tahu itu gereja apa, gereja mana, dan sebagainya, tidak. Karena bagi saya masuk ke rumah Tuhan, dan saya punya kesempatan untuk mendengar firman dan untuk berdoa. Itu saja. Jadi, saya dengar khotbahnya pendeta itu, dan pendeta itu melakukan perjamuan kudus. Lalu uniknya dia membagikan minyak waktu itu. Terus terang saya tidak mengerti tentang minyak, tapi saya ikuti, saya dengarkan saja. Jadi pendeta itu mengatakan bahwa rahasia tentang perjamuan kudus dan minyak itu dibukakan oleh gembalanya. Jadi memiliki bisa menyembuhkan, karena perjamuan kudus itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman, dan minyak itu adalah suatu sarana yang diberikan Tuhan untuk memulihkan, untuk mematahkan setiap kutuk. Saya cuma dengar aja dan saya coba mengerti, walaupun terus terang saya tidak terlalu familiar, karena pada saat itu saya pikir ya minyak, ya oke, minyak ada di Alkitab, oke, tapi itu hanya perumpamaan yang nggak usah dipakai, tidak apa-apa juga gitu. Jadi kita hanya berdoa di dalam nama Tuhan saja. Jadi hanya sekedar, yang saya tahu hanya sekedar perumpamaan saja, supaya bagaimana kita lebih mengerti itu. Saya tidak mengerti tentang rahasia firman Tuhan pada saat itu, dibalik kuasanya itu. Lalu setelah itu saya masukkan saja minyak itu ke dalam tas. Berjalannya waktu, saya tidak pakai, saya tidak gunakan, saya hanya masukin aja, saya kumpulin di tas. Nah, pada saat kemudian kejadian sekitar waktu itu anak saya umur 1 tahun. Jadi pada saat saya bekerja, anak saya diasuh oleh suster. Ya, waktu itu anak saya itu yang masih umur setahun, dia biasanya tidur di box-boxnya agak sedikit tinggi, dimana saya juga bisa masuk ke dalam box itu. Dan di box itu biasanya dikuncing, ada pengait, atasnya pengait. Nah, suster kejadiannya adalah pada saat suster itu anak saya tidur, suster itu menutup boxnya tanpa dikancing. Dia pergi, anak saya bangun, dia sudah mulai bisa berdiri, dia berdiri, dan disitulah terjadinya musibah. Anak saya terjatuh menghantam kayu pintu dari ketinggian, dan ini semua merah, pendarahan di balik kulitnya sampai putih-putih mata itu semuanya merah kehitaman. Lalu suster menelpon, dan saya posisi yang ya hati sebagai seorang ibu ya, mendengar seperti itu rasanya bingung dan sebagainya, berkecamuk. Saya langsung naik Gojek, suami saya langsung kebetulan kantornya dekat dari rumah, dia langsung bawa anak saya ke emergency waktu itu ke Pondok Indah rumah sakit. Saya kejar langsung ke Pondok Indah. Di sana anak saya sudah masuk di emergency dan sudah dilakukan CT scan, dan dari hasil CT scan kata dokternya ada semacam retak. Untuk mengetahui ini seberapa, harus lakukan tindakan MRI. Saya mendampingi anak saya untuk melakukan tindakan MRI. Suami saya mengurus obat-obatan. Nah, pada saat melakukan tindakan MRI itu, di situ saya bingung, karena
anak saya diikat tangannya, diikat kakinya oleh suster supaya tidak bergerak, dan dimasukin di dalam kayak semacam lorong ya, untuk memfoto semua sarafnya. Jadi keluar lagi, dimasukin lagi ke dalam, keluar lagi, karena anak saya kan meronta, menangis. Anak umur 1 tahun belum mengerti untuk dibilang, sementara tidak bisa dibius karena saraf tidak bisa ditidurkan. Saya bingung, susternya bilang begini, Bu, bagaimana Bu? Saya bilang, bagaimana? Saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Lalu saya coba berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan? Tuhan apa yang saya lakukan? Saat saya panik itu, saya merogoh dari tas saya merogoh. Tiba-tiba pegang sama saya botol minyak yang dikasih ternyata itu. Tiba-tiba saya teringat, dan itu mengatakan bisa memulihkan, bisa memberikan suatu mujizat dan mematahkan setiap kutuk. Lalu saya bilang, oke Tuhan, aku tidak tahu tentang minyak, aku tidak tahu dengan apapun rahasia ini, tapi saya hanya minta Tuhan, kalau ini benar sarana yang Kau berikan kepadaku Tuhan, buat anakku tidak bergerak, supaya bisa dilakukan MRI, supaya bisa hasilnya dibaca, dan dokter bisa lakukan tindakan yang tepat untuk anak saya. Lalu saya balut badan anak saya semua dengan minyak. Tapi saya tidak mengerti. Terus terang saya tidak mengerti sama sekali tentang minyak. Saya cuma bilang, kalau ini benar Tuhan, ini sarana yang Kau berikan padaku. Lalu saya karena sebelumnya saya sudah berdoa minta Tuhan, anak saya masih tetap menangis, masih tetap bergerak. Lalu pada saat setelah saya berbuat minyak, saya bilang sama suster, oke suster, silahkan masukkan anak saya untuk ke MRI. Siap Bu? Siap. Lalu saya balik belakang begini, anak saya di belakang begini. Saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus, buat anak saya tidak bergerak, supaya hasilnya bisa terbaca dengan dokter, supaya tindakan tepat apa yang dilakukan. Terus terang saya tidak meminta sama sekali mujizat kesembuhan. Saya tidak minta mujizat. Yang saya minta anak saya tidak bergerak, supaya MRI-nya bisa kebaca. Itu saja. Lalu selesai anak saya keluar, saya langsung tanya suster, bagaimana? Karena susternya melihat dari komputer. Sebentar ya Bu, saya butuh beberapa menit untuk membaca. Lalu dia lihat, terus dia bilang, oke Bu, bisa, hasilnya bagus, anak ibu tidak bergerak. Jadi ibu nanti saya serahkan hasilnya ke dokter, ibu ketemu sama dokter untuk berbicara. Dia bilang hasil komputer itu bagus, bisa dibaca, dan anak saya tidak bergerak. Itu sudah rasanya bagi saya suatu yang terangkat ke atas. Saya bilang, ini ada apa dengan minyak Tuhan? Ada apa dengan minyak Tuhan? Kenapa saya tidak tahu? Itu sarana yang diberikan Tuhan. Ada apa dengan minyak Tuhan? Saya terus berpikir di hati saya. Lalu pada saat MRI dibawa ke dokter, saya jumpai dokter itu. Dokter itu ambil CT scan, dia ambil MRI, dia taruh di kaca karena dia ada sinar untuk membaca MRI-nya. Dia lihat CT scan, dia lihat begini, dia lihat begini lagi, dia lihat lagi begini, dia lihat begini. Saya sampai nunggu ada apa, saya sudah antar deg-degan. Saya bilang, ada apa? Saya cuma bilang begitu. Lalu dokternya begini, lihatin mama. Dia bilang, Bu, saya bingung, hasilnya kok berbeda ya? Maksudnya dokter apa? Di sini CT scan seperti ada retak, tapi di MRI itu hasilnya bersih. Sementara anak ibu secara fisik pendarahan di bawah kulit. Dari mana darahnya? Lalu MRI-nya bersih. Saya udah diam. Saya gak ngerti. Saya bilang,
anak saya. Dari mana darahnya ya Bu ya? Saya ditanya begitu, saya juga tidak tahu. Lalu dia bilang, gini aja ya Bu ya, ini dari MRI-nya bersih, tapi fisik tidak bersih. Ini 3 hari lagi Ibu datang ke sini, kalau hasil anak Ibu masih ada bercak-bercak darahnya, tetap dilakukan tindakan. Ini berarti MRI-nya salah, abaikan MRI-nya. Dibilang begitu. Terus saya diam. Hanya satu yang saya ambil, perkataan dokter itu adalah dia bilang 3 hari. Itu keyword bagi saya. Dengan 3 hari itu saya diingat kembali sama Tuhan waktu saat Tuhan Yesus mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya gini, Tuhan, this is time. Ini waktu yang terbaik. Waktu 3 hari Engkau bangkitkan anak saya. Lalu saya pulang, saya melangkah dengan iman. Setiap hari saya balut anak saya dengan minyak. Saya baca Alkitab malam-malam tentang minyak. Saya minta gini, Tuhan Yesus, buka saya rahasia firman tentang minyak, karena saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti sama sekali. Saya ternyata atas doa atas nama Tuhan Yesus saja, tidak usah pakai minyak, sudah atas nama Tuhan Yesus. Selama ini saya bilang gitu. Tapi setelah saya belajar, saya minta Tuhan, hanya Kau yang sanggup buka rahasia firman ini. Manusia tidak sanggup, akal pikiranku jauh tidak sampai kepada akal pikiranmu. Pikiran jauh Tuhan Yesus daripada pikiranku, seperti bumi dengan langit. Saya bilang, Tuhan, hanya Kau yang sanggup membuka rahasia ini. Di hari pertama saya peluk, hari kedua saya lihat anak saya masih ada bercaknya. Begitu hari ketiga, saya bangun tidur, langkah saya langsung ke kamar anak saya, dan saya melihat satu bercak pun sudah tidak ada. Pada saat itu saya bersuka cita sekali. Saya bawa anak saya ke dokter dengan sukacita yang tidak pernah saya mengalami kebahagiaan yang seperti itu. Saya bawa anak saya, lalu dokter hanya mengatakan, wah sudah bersih Bu, oke, clear, bersih, tidak ada apa-apa lagi, sudah silakan pulang Bu, anak ibu tidak apa-apa. Saya mendengar itu seperti, Tuhan, Kau bukan hanya membuat anak saya tidak bergerak pada proses MRI, tapi Kau buat anak saya menjadi sempurna. Lalu di situ iman saya bangkit. Terus terang saya flashback, saya mengidap penyakit yang menyerang saraf saya itu cukup lama, dari zaman saya kuliah sampai saya punya anak. Jadi kalau saya mengalami serangan di kepala itu, saya ikat kepala saya supaya saya bisa tidur. Kadang-kadang kalau saya sudah tidak kuat, saya akan pentokkan kepala saya ke dinding. Saya tidak merasakan apa-apa. Jadi saya harus minum obat seumur hidup. Kepala saya itu disuntikin setiap minggu. Tapi begitu saya melihat anak saya melalui suatu hal yang jauh daripada akal pikiran saya, di mana Tuhan luar biasa memberikan sarana kepada saya pakai sarana itu untuk saya, dan disitulah terjadi mujizat kembali. Saya sembuh total sempurna. Saya tidak pernah lagi mengalami serangan saraf sejak saat itu, dan saya tidak pernah lagi makan obat. Dan saya kembali lagi ke dokter saraf saya itu, dan saya minta dicek, dan dia mengatakan, Bu, sudah sempurna, tidak perlu lagi makan obat. Di situ titik balik yang mengubahkan hidup saya, dimana disitulah saya percaya Tuhan punya rahasia. Dan bagaimana kita untuk membuka rahasia ini, bagaimana kita menggedor pintu surga, karena hanya Tuhan yang bisa membuka rahasia itu. Jadi buat semua sahabat-sahabat saya yang punya pergumulan yang sama, kita saling sharing, saling menguatkan, maju terus, kuat terus, percaya ada saatnya Tuhan buka rahasia itu semua kepada kita, dan kita berjalan melangkah bersama Dia. Kita akan tiba dalam kemenangan demi kemenangan. Maju terus, tetap kuat, tetap berjuang, tetap kuat minta sama Tuhan.
gedor terus pintu surga Tuhan, untuk Tuhan membukakan semua apa yang harus kita lakukan. Saya yakin kita akan berjalan di dalam kemenangan bersama Tuhan. Semoga sharing saya ini bisa juga untuk menguatkan siapa yang mengalami kelemahan, menguatkan, memberikan satu jalan keluar, bahwa masih ada jalan. Tuhan Yesus memberkati.